Yang pertama-tama, tahukah kamu bahwa Bawaslu tetap kerja meski nggak ada pemilu? Jadi kita juga menyiapkan jajaran pengawas kita untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 2029. Begitu. halo Sobat Bawaslu DIY, kembali lagi di podcast Suara Demokrasi. Jaga suara, wujudkan demokrasi. Ruang bincang santai tapi bermakna bersama Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam setiap episode kita akan mengobrol seputar demokrasi, pengawasan pemilu, serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang tentang Bawaslu di balik layar, menyiapkan pengawas tangguh. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Agung Nugroho, anggota Bawaslu DIY yang juga koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Selamat datang Pak Agung. Mas Ilham. Kebetulan kita akan memperkenalkan diri dulu, yang dimana saya M. Fadlan Ramadhani dan Muhammad Ilham Darawan. Dan sebelah saya Pak Agung yang itu sebagai koordinator tadi. Nah, untuk yang pertama-tama, Tahukah kamu bahwa Bawaslu tetap kerja meski nggak ada pemilu? Banyak orang yang mungkin berpikir Bawaslu baru sibuk kalau udah dekat sama pemilu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Bawaslu DIY saat masa non tahapan seperti sekarang? Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana keseharian tim Bawaslu ketika tidak ada pemilu? Apa tetap seramai saat tahapan, Pak? Mas Ilham. Tahapan pemilu itu kan sebenarnya tidak berhenti. Jadi ada tahapan pre-elektoral, kemudian ketika masa pemilu, kemudian post-elektoral. Nah, sekarang kan kita memasuki masa post-elektoral. Masa post-elektoral ini kita banyak melakukan refleksi terkait dengan kegiatan-kegiatan waktu ketika tahapan elektoral sedang berlangsung. Kita juga melakukan diskusi-diskusi, melakukan evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan ketika masa tahapan elektoral kemarin. Kemudian kita juga memasuki ke depan, kan kita juga memasuki masa pre-elektoral untuk tahun 2029. Jadi kita juga menyiapkan jajaran pengawas kita untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 2029. Begitu Mas Ilham dan Mas Fadlan. yang saya tahu sih Bawaslu DIY ini kan punya divisi namanya SDMO sama Diklat. Nah, dua hal itu kan terdengar teknis nih Pak. Bisa jelaskan dengan bahasa sederhana gitu. Apa sih sebenarnya peran divisi ini? Gampangnya gini, kita itu ngurusin orang, ngurusin uang, dan ngurusin barang. Ngurusin SDM pengawas baik ataupun SDM SDM aparatur. SDM pengawas itu ya mulai dari kita berlima, kemudian di kabupaten kota, kemudian ada yang berlima, ada yang bertiga, kemudian ada panwaslu kecamatan, kemudian ada panwas kelurahan desa, ada pengawas TPS ketika masa tahapan pemilu. Nah, kan hari-hari ini kita Panwaslam sudah selesai, PKD sudah selesai, pengawas TPS sudah selesai, yang masih eksis kan Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, baik itu aparaturnya maupun pengawas pemilunya. Jadi masa ini kita masa untuk mempersiapkan dari sisi SDM-nya. Kemudian dari sisi organisasinya juga kita ada beberapa hal yang kita persiapkan terkait dengan misalnya ada SE 25 tahun 2025 tentang pembangunan zona integritas, kemudian kita juga mengelola arsip,
arsip pemilu kita itu kan banyak sekali ya. Iya. Arsip pemilu kita itu banyak sekali yang harus kita kelola, baik itu yang permanen ataupun yang sudah bisa dimusnahkan. Nah itu kita kelola pada masa-masa ini, gitu. Terus kegiatan seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas itu seperti apa bentuknya Pak? Apakah pengawas di kabupaten sama di kota itu ikut juga dilatih atau gimana Pak? Oke. Masa evaluasi ini kita juga melakukan diskusi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita pernah beberapa kali melakukan diskusi yang mengundang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, baik itu di DIY sendiri lintas kabupaten ataupun dari luar DIY. Kemarin ada yang dari Jawa Barat dan ada beberapa wilayah lagi terkait dengan baik itu penanganan pelanggaran ataupun terkait dengan penyelesaian sengketa di baik provinsi lain ataupun kabupaten lain. Itu Mas. Jadi terus gimana ya Pak caranya Bawaslu memastikan pengawas di lapangan itu tetap semangat dan profesional meskipun belum masuk masa pemilu? Kalau di DIY kita ada namanya kalau di provinsi sendiri, provinsi sendiri kita melakukan kegiatan namanya silih suluh. Silih suluh ini kegiatan yang dari kita untuk kita, bahasa lainnya mungkin bisa disebut peer learning atau pembelajaran kantor sendiri atau pembelajaran mandiri. Jadi dari tiap-tiap bagian, nanti pesertanya juga tiap-tiap bagian, narasumbernya juga tiap-tiap bagian untuk kita semua, dari kita untuk kita. Jadi memastikan baik itu dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, maupun yang diharapkan juga terkait dengan sikap nanti ketika masa tahapan berlangsung, ketika masa election berlangsung, sudah siap untuk menghadapi itu. Termasuk juga kita sebagai middle management ya, middle management kita juga meneruskan kegiatan Bawaslu RI. Ada kegiatan Bawaslu membelajarkan, itu yang juga hampir sama tapi mungkin skupnya lebih besar lagi ya. Ada juga kegiatan peningkatan kapasitas melalui LMS, Learning Management System, yang itu berbasis IT, yang bisa diikuti, sekarang lagi dikembangkan di tingkat provinsi, sudah mempunyai akun. Nanti ada pembelajaran dan nanti akan dapat sertifikat kalau mengikuti seluruh kursus yang ada di situ melalui LMS yang dikembangkan oleh Puslitbang Diklat Bawaslu RI. Terus nih Pak, kalau selama ini kan tahunya Bawaslu itu baru muncul ketika kalau ada pelanggaran atau masa kampanye. Apa saja sih sebenarnya aktivitas Bawaslu yang jarang diketahui masyarakat ini Pak? Kita itu kan harus berbaur ya, baik itu tahapan pemilu maupun tahapan post election seperti ini. Banyak yang kita lakukan yang mungkin masyarakat belum memahami ya. Di masa post election ini kita banyak arahan dari Bawaslu RI untuk turun ke baik sekolah ataupun kerjasama dengan universitas, kemudian kerjasama dengan pesantren untuk berbicara tentang isu-isu demokrasi yang ada. Jadi tidak hanya pada tahapan ketika pemilu berlangsung saja, tapi post election kita juga melakukan pendidikan politik ke teman-teman, khususnya yang sekarang diarahkan malah ke anak-anak yang
atau pemilih pemula ya, mahasiswa, terus kemudian di SMA tingkat kelas akhir lah, SMA kelas 3 yang sudah memasuki usia-usia memilih. Itu yang diarahkan, dan sudah beberapa kabupaten kota sudah melakukan ya. Kita kan sebagai middle management melakukan pengendalian ke teman-teman kabupaten kota. Ada beberapa yang sudah turun ke pesantren ataupun ke sekolahan, ada yang buka pojok Bawaslu di perpustakaan dan lain sebagainya. Terus nih Pak, apakah Bawaslu juga punya program edukasi politik untuk masyarakat, terutama anak muda? Terus gimana sih cara masyarakat, khususnya Gen Z, bisa ikut peran dalam pengawasan pemilu, meski sekarang belum masanya tahapan? Oke. Dalam kegiatan kita selalu mengikut sertakan unsur masyarakat ya, baik itu ormas, kemudian pemilih pemula, generasi muda, di kegiatan-kegiatan kita. Di beberapa kabupaten kota juga sudah melakukan kolaborasi dengan teman-teman Gen Z, komunitas-komunitas, ada komunitas sastra, ada komunitas biker yang di Bantul kemarin itu komunitas biker. Kemudian kita juga bekerja sama dengan kuartir daerah dalam program Saka Adiasta, itu juga menyasar ke yang tingkat SMA ya, yang generasi Gen Z lah, generasi muda yang sudah memasuki masa untuk pre memilih ataupun yang sudah memasuki boleh memilih. Jadi ruang kami sangat terbuka bagi anak-anak muda untuk baik belajar maupun mengenal baik itu demokrasi maupun pengawasan pemilu. Beberapa sekolah misalnya, kita juga ada yang kemarin datang ke Bawaslu DIY untuk melakukan studi lapangan terkait dengan proses bisnis pengawasan pemilu itu seperti apa. Anak-anak SMA yang datang ke kita ada beberapa, ada dulu SMA 3, kemudian ada SMA kalau nggak salah SMA Praksis yang di Sleman itu yang datang ke kita belajar tentang pengawasan pemilu. Kita juga sangat terbuka, baik itu sekolahan ataupun dari ormas ataupun dari komunitas yang berkolaborasi dengan Bawaslu DIY. Wah, ngobrol kita hari ini benar-benar membuka mata kita ya Sobat Bawaslu. Ternyata di balik tenangnya masa non tahapan, ada kerja keras Bawaslu DIY untuk memastikan pengawas pemilu tetap siap, tangguh, dan berintegritas. Demokrasi yang kuat bukan hanya soal suara yang dibilik, tapi juga tetap orang-orang yang menjaga prosesnya tetap jujur dan adil. Jadi, yuk kita ikut berperan dari hal kecil seperti melawan hoaks, ikut diskusi kepemiluan, sampai jadi bagian dari pengawasan partisipatif. Karena demokrasi bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Terima kasih untuk Pak Agung atas waktunya, dan juga terima kasih untuk sahabat Bawaslu yang sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan jadilah pengawas bagi masa depan demokrasi kita.